Aku lihat ada orang berdiri di pinggir jalan, dia bawa mobil. Oh, agak gelap cuma kelihatannya dia orang baik. Jam segini, mencurigakan. Halo cuy, selamat datang di tongkrongan Doichivers alias Doichi Universe. Apa kabar kalian? Sehat kan cuy? Oke cuy, sebelum aku mulai, seperti biasa aku akan menghimbau kepada kalian semua yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu warga dari Doichi Universe, silahkan kalian registrasi di bawah dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk like juga video ini dan juga share juga kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini dan bisa menjadi salah satu warga dari Doichi Universe juga. Oke, aku ingin mengajak kalian lagi untuk membaca dan juga mereaction sebuah chat history horror, dan aku sudah mendapatkan chat historinya lagi. Ini dari akun yang berbeda, bukan dari akun kemarin, dan ini aku dapatkan dari channelnya bernama Pia. Pokoknya tulisannya kayak gini. Nanti kalian jangan lupa untuk mampir juga ke channelnya, oke? Karena di situ juga banyak banget cerita-cerita seru, banyak chat history seru gitu maksudnya. Nah, jangan lupa mampir, oke? Let's go. Oke, mari kita lihat ya. Oke, catatan. Percakapan antara Takeshi dan Hasumi sebenarnya dalam bahasa Jepang. Namun aku artikan dan buat kembali dalam bahasa Indonesia. Oke, berarti ini ceritanya dari Jepang gitu ya. Jadi disadur lagi ke bahasa Indonesia. Oke. Sekarang kamu berada di dalam sudut pandang Takeshi. Takeshi adalah seorang laki-laki berkebangsaan Jepang yang mempunyai pacar bernama Hasumi. Oke. Ini kita ke Jepang nih ya ceritanya. Takeshi dan Hasumi tinggal jauh dari orang tua mereka berdua karena menempuh pendidikan di kota yang berbeda dengan kota asal kelahiran mereka. Oke, mereka merantau berarti ya, sama-sama merantau. Akhir-akhir ini Hasumi sering pulang larut malam karena mengikuti kerja kelompok. Oke, biasanya dia pulang dengan menggunakan kereta bawah tanah. Namun kali ini ada sesuatu kejadian yang tidak dia duga sama sekali. Maaf ya, slip mata. Orang sama sekali malah sekitar pukul jam 7:10 malam. Oke, ini ada chat dari pacar kita bernama Hasumi. Enggak, kita yang chat ke Hasumi kan, slip mata lagi. Hasumi, tes sayang, lagi di mana? Nanti telepon, nanti tetap pulang malam katanya gitu. Apa sayang, kata Hasumi. Iya, bete banget kan. Mau ku jemput katanya. Gak usah, aku pulang pakai kereta kayak biasanya aja. Ya udah, yang penting hati-hati ya. Ya sayang. Oke, sekitar jam 11:25 malam hari. Mau ku jemput katanya. Gak usah, aku pulang pakai kereta kayak biasa aja. Ya udah, yang penting hati-hati ya. Iya sayang. Sayang, masih bangun katanya. Iya, kenapa, kata kita. Kamu udah pulang? Gimana ya, aku bingung, kata Hasumi. Aku masih di kereta, ketiduran, terus stasiunnya kelewatan. Loh, gimana sih? Keluar aja, terus nanti di stasiun berikutnya ambil kereta buat balik. Ya, tadi niatnya gitu, cuma agak aneh aja deh. Aku udah nunggu lama dari tadi, cuman keretanya nggak berhenti-berhenti. Aku nggak tahu ini mau kemana arahnya. Tunggu aja bentar, nanti juga berhenti yang katanya. Iya, ini kutungguin. Kamu nggak salah naik kereta? Nggak kok, bener ini yang biasanya ku naikin. Oke. Udah malam banget loh, jaga diri katanya gitu. Iya bawel. Ya bawel lah, namanya pacar ya. Di kereta itu ada orang lain nggak? Coba nanya-nanya katanya gitu kan. Gak ada, serem sih aku sendirian gini. Makanya aku chat kamu. Waduh, masa nggak ada orang? Nggak mungkin katanya gitu. Serius, bahkan tadi aku cek gerbong lain juga kosong. Kok serem sih ini ya? Aku jadi takut katanya gitu. Coba ke gerbong utama di depan terus nanya masinis kapan berhentinya. Oke, bentar ya aku coba katanya gitu. Ya. Nah, tanyain stasiun di depan kurang berapa lama juga katanya gitu. Aneh loh, kata Hasumi. Kenapa lagi? Jendela di tempat masinisnya gelap gitu. Aku nggak bisa lihat dalamnya. Coba ketokin, nanti kan dianya keluar.
Masa kamu sendirian di situ sih, katanya gitu. Udah ya, nggak ada jawaban. Gimana dong, katanya gitu. Kok aneh banget? Iya, aneh banget sih. Makanya jangan ketiduran. Ya gimana, namanya capek ya, masa nggak boleh. Sekarang keretanya agak lambat, tapi kayaknya mau berhenti deh, katanya gitu. Ya gimana, aku kan ngantuk, katanya. Iya, wajar. Bagus deh kalau udah berhenti. Keretanya udah berhenti di stasiun, tapi stasiunnya sepi banget, katanya gitu. Mungkin karena udah malam. Masa? Biasanya rame kok. Ini nggak ada orang beneran, kata dia. Aku mending turun apa gimana? Lah belum turun. Turun aja, ntar balik pakai kereta setelahnya. Kan jalurnya beda, katanya gitu. Iya, ini aku turun. Bentar deh, katanya. Di mana sih kamu? Aku udah di peronnya, cuman nggak tahu stasiun apa ini. Sepi banget, serius, kok serem ya, kata si Asu. Sini ku jemput, apa nama stasiunnya? Ntar kesana lihat Google Maps. Nggak tahu, nggak ada namanya. Loh, kok bisa? Coba kirim lokasi pakai WA. Oke, bentar, katanya. Udah, kata dia gitu. Mana kok nggak ada? Serius? Nggak tahu nih, berarti error. Coba kirim lagi sayang, katanya gitu. Nggak bisa, error. Gimana? Aku nggak bisa pulang. Aduh, coba cari nama stasiunnya deh, katanya. Iya bener-bener, pasti ada, kata dia. Lebih gampang gitu kan ngelacaknya. Aku nggak lihat nama apapun, ini gimana? Nggak ada papan atau apa gitu. Iya kan bisa ada papan ya, cuma ditulis stasiun gitu, aneh nggak sih? Coba tanya orang gitu. Gelap di sini. Bentar-bentar. Waduh, halo. Gimana, katanya si itu Takeshi Mura. Stasiun ini serem deh. Gak ada orang sama sekali. Serius. Tenang. Coba kamu lihat jadwal waktu kereta biar kamu bisa balik. Biasanya tiap stasiun ada. Di jadwalnya ditulis nggak ada kereta habis tengah malam, tapi nama stasiunnya nggak ditulis. Gimana nih, aku nggak bisa pulang, aku takut. Aduh, gimana ya, bingung juga gitu ya. Beneran nggak bisa, Sherlock. Nggak bisa, dari tadi ku cobain. Aduh, Hasumi kasihan banget sendirian. Ya udah, coba keluar stasiun terus nyari orang atau nyari papan jalan gitu. Sudah nemu, katanya gitu kan. Iya, bener sih. Biar kita tahu lokasinya di mana pada saat itu kan. Oke, ini ada kayak cutscene-nya gitu. Lagi di tengah kota, gelap gitu ya, Nggak ada apa-apa di luar. Sepi banget memang. Sepi, gelap gitu, katanya gitu. Aduh, aku takut. Masa nggak ada orang sama sekali, katanya gitu. Ada bangunan. Rumah ada, tapi semua lampunya mati. Aku nggak tahu mesti ngapain, kata dia. Kok aneh, katanya gitu. Aku coba pesan taksi gitu ya, katanya gitu. Iya, semoga ada jam segini ya. Ya ini udah malam banget sih masalahnya. Ini aneh, katanya. Beneran. Aneh kenapa? HP ku nggak bisa ngelacak lokasiku, jadi percuma aku nggak bisa pesan. Lah, gimana ini, aku ikut panik. Coba hentikan mobil atau orang yang lewat terus tanya gitu, atau nebeng. Jalannya di sini sepi banget, bener-bener nggak ada apa-apa. Jalannya di sini sepi banget, bener-bener nggak ada apa-apa, nggak ada yang lewat, kata dia. Seakan-akan cuma aku yang di sini, sama bangunan-bangunan. Oh my god, aku takut banget, katanya. Takut. Aduh. Tenang, gak usah takut kan ada aku. Masalahnya kamu kan gak di situ, Takeshi. Gampang mah kalau kamu ngomong gitu. Aku sendirian di sini dingin, takut, gak bisa pulang, katanya gitu. Jangan panik sayang, aku yakin kamu bakalan baik-baik aja. Iya, maaf. Kenapa minta maaf? Aku akan coba cari ke jalan raya deh, siapa tahu nanti ketemu orang. Di sini banyak pohon kayak hutan gitu, kata dia. Oke, jadi si Hasumi ini akhirnya dia terus menelusuri jalan gitu kan, sampai dia berharap ada orang gitulah setidaknya yang bisa ditanya gitu kan. Di sini banyak pohon kayak hutan gitu, bikin takut, katanya. Gelap. Jangan-jangan nyasar lagi si Hasumi ini. Hati-hati, katanya. Aku khawatir. Aduh, lampunya tiba-tiba mati. Lampu apa, katanya gitu.
lampu jalan raya sekarang gelap banget, aku nggak bisa lihat apa-apa. Aduh, aku telepon polisi deh ya. Kamu udah telepon orang tua katanya gitu. Aku takut ngerepotin. Bukan masalah itu, ini serem loh, kamu tersesat. Meskipun kamu telepon polisi, gimana mereka bakal nemuin tempat ini? Nggak tahu, tapi pasti mereka berusaha nyari kamu katanya. Gimana ini? Aku tetap jalan di sepanjang jalan raya, tapi semakin gelap. Aku nggak bisa lihat apa-apa selain layar HP. Nggak usah kemana-mana dulu, kata si Takeshi Mura. Takeshi, coba balik aja ke tempat semula. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Hati-hati, tetap tenang, dan jangan sampai baterai HP kamu habis. Sayang, chat lagi dia. Di ujung jalan samar-samar aku dengar suara yang aneh. Suara apa? Buset, motor berisik dah. Kayak suara lonceng. Apa itu? Nggak tahu. Mending aku lihat apa enggak. Jangan! Dengan sepinya jalan kayak gitu, nggak ada orang juga. Nggak usah ngelihat, asal suara itu deh mencurigakan. Lebih aman kamu tunggu di stasiun tadi sampai subuh. Mungkin. Bener sih, make sense. Hasumi, kata Takeshi. Sayang, balik aja ke stasiun, katanya gitu. Aku udah sampai ujung jalan. Nah, berarti si Hasumi jalan terus nih. Ada terowongan besar banget, katanya. Kamu gila, katanya gitu. Sudah ku bilang lebih baik diam di stasiun, sayang. Jangan pergi ke terowongan itu, berbahaya. Terowongannya terlalu gelap, aku gak bisa lihat apa-apa. Balik ke stasiun, istirahat di sana sampai pagi. Aku sama polisi akan mencarimu. Iya, aku balik, aku takut. Hasumi, please lah, jangan nekat ya. Di sini gelap dan aku sendirian. Ya udah tahu gelap sendirian, jangan nekat, Hasumi. Ada aku, sayang. Iya. Sayang. Gimana ini, aku takut. Kenapa? Aduh. Aku barusan dengar seseorang di belakangku teriak. Suaranya aneh. Orangnya tinggi besar dan hanya punya satu kaki. Aku nggak begitu kelihatan wajahnya karena gelap, tapi dia aneh, firasatku buruk. Aku takut banget. Aku nggak tahu dia tadi lihat aku apa enggak. Pergi dari situ, lari. Dia menghilang. Aku takut banget. Aku nggak bisa mikir. Aduh, aku sembunyi di antara semak-semak sekarang. Aku mau balik ke stasiun gak bisa. Aduh, Hasumi, ada orang itu. Aduh, bahaya banget ya, Hasumi. Udah kasih banget si Hasumi, aduh, jangan ke sana, kata si Takeshi. Lari. Aku gak bisa lari sekarang. Aku bahkan gak bisa jalan. Aku terlalu takut bergerak. Iya sih, bener. Tetap sembunyi, polisi sedang mencarimu. Tenang, sayang, kata si Takeshi. Iya, nggak bisa tenang sih udah keadaan begini ya. Aku takut. Iya benar sih. Disuruh tenang. Dan ada cutscene sebuah hutan yang udah gelap banget, udah nggak tahu lagi, udah sangat amat gelap. Sayang, barusan aku telepon orang tuaku. Ayahku bilang beliau sedang telepon polisi juga. Aku takut sekali, katanya gitu. Tenang sayang, tenang. Suara loncengnya kembali mendekat. Aku nggak mau mati. Kamu nggak akan mati. Jangan bilang gitu. Oh my god, kamu cuma tersesat. Ya tersesatnya terlalu jauh, tapi semua akan baik-baik aja. Sayang, aduh. Oke, ini kayaknya suara larinya Hasumi deh. Oke. Hasumi masih belum bales ya. Nah nih, aku tadi coba lari ngelewatin terowongan itu. Aku ngehindarin suara lonceng dan orang aneh berkaki satu itu. Aku jatuh, lututku luka-luka. Aku takut. Aduh. Coba sembunyi, kata si itu kan, si Takeshi. Ada aku. Semua orang berusaha keras nyari kamu sekarang. Oh my god. Coba lihat apakah ada tempat untuk sembunyi, kata dia. Aku lihat ada orang berdiri di pinggir jalan, dia bawa mobil. Oh, agak gelap, cuma kelihatannya dia orang baik. Jam segini, mencurigakan. Iya, dia bahkan berdiri kan, nunggu kamu. Jangan deketi dia, sembunyi.
Aku akan coba minta bantuannya. Dia kelihatannya baik kok. Please jangan percaya dia, Hasumi terlalu polos aja. Aku udah capek berlari, aku takut, katanya gitu. Hasumi katanya gitu, jangan. Hasumi, si Hasumi. Maaf udah bikin khawatir. Aku udah di mobil. Lah Hasumi, dia baik kok. Hasumi, berarti Hasumi udah nebeng nih sama yang bawa mobil tadi, sayang, bikin alasan dan keluarlah dari mobil. Dia kelihatan baik tapi dia diem aja. Bahkan waktu kutanya nih tempat apa, dia diem juga. Dia orang jahat. Bikin alasan dan keluar dari mobil sekarang. Kamu pasti diculik itu, katanya si Takeshi. Di mana kamu? Aduh. Dia mulai ngomong. Cuma isinya gumaman aneh. Aku nggak tahu dia ngomong apa. Tapi dia kelihatannya baik kok. Hasumi, kamu terlalu percaya sama orang asing. I love you tuh. Kenapa tiba-tiba dia ngomong I love you? Aku bakalan baik-baik aja, I love you. Hasumi, sayang. Hasumi, cari alasan dan keluarlah dari mobil, katanya gitu. Pukul dia. Hasumi. Aduh, Hasumi, checklist 1, Hasumi, sayang, Hasumi. Aduh. Lasin udah nggak aktif lagi si Hasumi, Hasumi, kamu di mana? Ini adalah chat terakhir antara Takeshi dan Hasumi. Sejak malam itu, Hasumi telah menghilang. No, Hasumi. Keluarga dan teman dekat Hasumi masih mencari tahu keberadaannya dengan bantuan dari polisi. Akan tetapi dia tidak dapat ditemukan hingga detik ini. Menurutmu, tempat apakah itu sebenarnya? Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Hasumi? Bisakah dia ditemukan? Oke, itu dia tadi adalah chat history horor yang berjudul Tersesat di Stasiun Tua. Itu aja segitu aja video hari ini, maksudnya segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga kanca-kanca kalian supaya mereka tahu ada channelku di bumi ini. Di rambutku berdiri-berdiri. Ya udah, segitu aja video hari ini. Kita ketemu lagi di next video. Oke, bye bye.